Di tangan Heru Budi, jalanan di DKI Jakarta makin mulus ketimbang era Anies. 14 personil Bina Marga dikerahkan perbaiki jalan Arif Rahman Hakim Jakpus. Mantap! Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ini bisnya yang akan dipasang di bawah, bis yang ukuran cukup besar, 86. Anies sangat khawatir ada yang bisa kerja beneran jadi gubernur. Ya, ternyata para bohir Anies khawatir kalau ada yang lebih bisa diandalkan jadi pemimpin warga Jakarta ketimbang Anies. Ternyata kadrun deg-degan kalau ada yang jadi gubernur beneran dan itu lebih nyata kerjanya dibanding Anies. Mereka khawatir kalau nama Anies kemudian tenggelam dengan cepat. Karena publik akhirnya tahu bahwa selama ini memang Anies hanya mementingkan egonya sendiri. Bukan mensolusi warga Jakarta yang bahkan serba memburuk setelah dipegang oleh Anies. Apalagi sekarang sudah datang Heru Budi Hartono yang menjabat sebagai gubernur selama 2 tahun mendatang. Kalau dalam 5 tahun terakhir rasanya kabar dari Jakarta adalah semata-mata kegalauan, kini hampir setiap hari kita mendengar kabar baik dari Jakarta. Heru sebagai pejabat gubernur langsung ngegas. Walau tentu saja tidak ditujukan untuk mempermalukan Anies, apa yang dalam waktu singkat dilakukan Heru seperti membuka mata publik tentang apa yang justru tidak dilakukan Anies selama 5 tahun menjadi gubernur. Sekarang jadinya orang tahu, Anies memang tidak melakukan apa-apa. 14 personel suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat memperbaiki kerusakan di Jalan Arif Rahman Hakim, Menteng. Pekerjaan perbaikan jalan di lokasi telah dimulai sejak Selasa 28 Februari kemarin dan ditargetkan rampung hari ini. Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat, Yuda Catur Suhartanto, mengatakan perbaikan jalan tersebut dilakukan karena kondisinya telah bergelombang akibat terdampak proyek galian kabel. Yuda menuturkan, setelah dibongkar, ruas jalan di lokasi akan ditutup kembali dengan besi wermes agar lebih kokoh. Kemudian dilapisi adukan cor yang berisi material semen, pasir, dan batu kerikil. Dan panjang jalan yang diperbaiki mencapai 20 cm dengan lebar 2 meter. Kerusakan jalan tersebut lebih disebabkan pada tingginya curah hujan yang terjadi belakangan ini, ditambah sering dilintasi kendaraan. Sebelumnya pemerintah kota Jakarta Selatan memang telah memperbaiki ribuan jalan berlubang hingga September 2022 lalu di daerah tersebut guna pemeliharaan dan peningkatan kualitas untuk mobilitas barang dan jasa serta warga. Perbaikan dan penambahan jalan dilakukan guna memberikan kenyamanan terhadap pengendara. Penambahan jalan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti pengaduan warga di 8 kecamatan melalui aplikasi cepat respon masyarakat atau CRM. Sedangkan Yuda Catur Suhartanto memaparkan ribuan jalan berlubang yang telah diperbaiki tersebar di beberapa titik kecamatan. Rinciannya yakni Kecamatan Tanah Abang dengan 1.263 titik, Gambir 886 titik, Menteng 804 titik, Sawah Besar sebanyak 551 titik, Kemayoran 547 titik, Cempaka Putih sebanyak 411 titik, di Senen 366 titik, dan Johar Baru sebanyak 142 titik. Bukan hanya di daerah Menteng, pada pertengahan bulan lalu, Pemprov DKI juga melakukan perbaikan jalan di jalur Transjakarta Koridor 13, Tendean, Ciledug. Namun, perbaikan tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menjelaskan perbaikan aspal tersebut dilakukan dengan metode penambalan atau patching model. Menurut Dinas Bina Marga DKI Jakarta, pihaknya akan memperbaiki permanen sekalian. Perbaikan permanen adalah pembangunan lapisan aspal baru yang menggantikan aspal lama. Adapun penambahan seperti yang kemarin dilakukan dikenal dengan istilah patching memakai aspal cool mix. Namun perbaikan permanen belum bisa dilakukan bila Jakarta hujan terus.
Kepala Satuan Pelayanan Bina Marga Kecamatan Pesanggerahan, Mahendra Fitra, menuturkan sebanyak ratusan jalan ini diperbaiki dengan luas 12.365 meter persegi. Ia menyebutkan perbaikan jalan ini menggunakan campuran aspal dingin untuk penambalan. Adapun sampai saat ini pihaknya masih menangani jalan rusak paling parah, yakni di Jalan Ciledug Raya yang berlubang. Penyebab rusaknya Jalan Ciledug Raya itu diduga karena tergerus tetesan air akibat curah hujan tinggi yang sempat terjadi beberapa waktu yang lalu. Mahendra merinci anggaran perbaikan jalan tersebut seluruhnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari anggaran tersebut, pihak suku dinas Bina Marga Jakarta Selatan melakukan pembelian bahan hingga campuran aspal untuk digunakan di 10 kecamatan Jakarta Selatan. Sedangkan untuk volume yang paling banyak diperbaiki, yakni perbaikan jalan seluas 29.000 meter persegi dengan 7.700 titik di 10 kecamatan di Jakarta Selatan. Adapun perbaikan jalan tersebut meliputi menutup lubang dengan campuran aspal dingin dan campuran aspal panas. Bukan hanya itu, perbaikan juga dilakukan oleh suku dinas Bina Marga Jakarta Utara. Perbaikan jalan dilakukan di Jalan R.E. Marta Dinata, Ancol, Pandemangan. Sementara koordinator lapangan suku dinas Bina Marga Jakarta Utara, Harun, mengatakan perbaikan jalan berlubang ini dikerjakan sepanjang 10 meter dengan melibatkan 6 personel. Pengerjaan perbaikan jalan ditargetkan selesai dalam waktu 1 hari. Begitulah kira-kira. Jadi, bagaimana menurut Anda? Satset, penanganan genangan nggak pakai lama, cuma 2 jam banjir di Jakarta Utara langsung surut. Dulu lama banget baru surut, berkat kinerja PJ Heru dan jajaran. Pak Heru Budi tidak egois, dia melakukan koordinasi dengan semua pihak. Dia masuk ke kementerian-kementerian terkait, dia ngobrol, dia bicara, dia sampaikan pikiran-pikiran besarnya terhadap cara mengatasi masalah banjir. Kementerian pun merasa diorangkan, jadinya ya diterima. Oke, kita apa yang bisa bantu, kita bantu. Kira-kira begitu. Di zaman Anies nggak kejadian. Koordinasi antara gubernur provinsi Jakarta ini dengan pusat itu mentah. Yang ada malu-maluin. Genangan di sejumlah ruas di Jalan Jakarta Utara surut pada pukul 9 Kamis 23 Februari. Beberapa di antara jalan tersebut adalah Jalan Gaya Motor di Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok, dan Jalan Boulevard Barat di Kelurahan Kelapa Gading Barat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur sebagian besar wilayah Jakarta pada Kamis 23 Februari menyebabkan genangan di beberapa titik di wilayah Jakarta. BPBD DKI Jakarta mengerahkan personil untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik. Kata Isnawa, genangan di 2 ruas jalan tersebut sudah surut sejak pukul 9. Penanganan bersama OPD terkait dan para lurah camat setempat, genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu yang sangat cepat. BPBD DKI menghimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Nah, memang sebanyak 8 ruas jalan di Jakarta Utara dilaporkan banjir per pukul 9 pagi, Kamis 23 Februari. Menurut BPBD Jakarta, tercatat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi di sekitar wilayah Jakarta Utara adalah penyebab genangan terjadi di beberapa titik. Isnawa mengatakan bahwa BPBD Jakarta telah mengerahkan personil untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan. Cepat surutnya genangan ini berkat upaya kolaboratif yang dilakukan oleh OPD terkait seperti BPBD, Dinas SDA, Gulkarmat, Dinas Bina Marga,
Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan PPSU Kelurahan yang telah mengerahkan personil berikut dengan peralatan pendukung seperti pompa mobile dalam menyedot genangan dan memastikan tali air berfungsi dengan baik. Kawasan Jakarta Utara memang kerap dilanda banjir. Pembangunan tanggul dan giant seawall menjadi solusi bagi PJ Heru untuk mengatasi banjir di sepanjang pesisir Jakarta Utara. Memang lebih banyak yang terjadi adalah banjirop. Mengenai tanggul, kata PJ Heru, dia sudah menyampaikan ada 22,5 kilo, yang 11 kilo adalah kewenangan Pemda. Pemda baru 0,5 km plus 2022, kan nambah jadi 1,59 km. Kata PJ Heru menjelaskan, ia mengakui belum semua wilayah memiliki tanggul, namun Pemprov DKI tengah melakukan pembangunan yang ditargetkan hingga 2027. Ia berkata, sedang berjalan sampai 2027 sehingga tentunya tadi seperti kebocoran bukan bocor, tapi memang ada posisi-posisi yang rawan memang belum ditanggul. Sementara itu untuk pembangunan giant seawall, Heru memastikan tetap berlanjut karena itu merupakan proyek jangka panjang penanggulangan banjir Jakarta. Ia mengatakan giant seawall dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan Pemprov DKI. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta PJ Heru menuntaskan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta, menyelesaikan sodetan Ciliwung menuju BKT, tanggul laut, dan giant seawall, serta pengelolaan pompa yang ada dengan manajemen yang lebih baik. Kata Presiden Jokowi pada 23 Desember silam, banjir di Jakarta itu siapapun gubernurnya harus konsisten menyelesaikannya. Di sini ada gubernur DKI dan Jawa Barat. Saya minta betul agar dituntaskan secara konsisten, baik yang berkaitan dengan waduk atau bendungan ini segera selesai. Jadi bagaimana menurut Anda?